Baik anak-anakku, kita lanjutkan kembali pelajaran Quran hadis kita. Ya, tadi di awal kita sudah membaca surat Ad-Duha. Nah, sekarang kita memasuki surat Al-Humazah. Nah, kebetulan bab kita hari ini adalah bab Al-Humazah. Baik, sebelum kita memasuki membaca bareng surat Al-Humazah, Bapak terlebih dahulu ingin bertanya. Siapa di antara kalian yang suka mengejek orang? Contoh misalkan ada teman terlambat datang ke sekolah lalu diejek-ejek. Lalu misalkan ada temannya dikena hukuman dengan gurunya, lalu temenmu diejek-ejek lagi. Nah, inilah ya. Jadi pada prinsipnya adalah mengejek itu dosa ya. Tidak boleh mengejek. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam surah Al-Humazah. Nah, baik anak-anakku, Al-Humazah. Jadi Al-Humazah. Al-Humazah ya. Jadi Al-Humazah, surah Al-Humazah ini turunnya di kota Makkah. Nah, kenapa di kota Makkah? Ya, turun di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dia surah yang keberapa? 104 ya. Barangkali kalian sudah hafal ya. Masa nggak hafal sih Al-Humazah? Nah, baik. Kalau memang tidak hafal, ayo coba kita sama-sama baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Nah, itulah bacaan surah Al-Humazah. Di surah ini menjelaskan bagaimana bahwasanya dibahas tentang seseorang atau larangan mengumpat. Apa itu mengumpat? Yang mencela, terus menyombongkan diri. Dengan kepintarannya dia menyombongkan diri, dengan hartanya dia menyombongkan diri. Yang susah diejek-ejek, yang tidak punya kekurangan dihina-hina. Nah, inilah peringatan buat orang-orang yang merasa dirinya kaya, yang merasa dirinya pintar, paling benar, akhirnya dia bebas berbicara kepada siapa saja dengan bahasa-bahasa yang menyakiti. Nah, oleh karenanya di sini Nabi Muhammad SAW pun juga menegaskan, salah matul insan lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Baca coba. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Sampai itu artinya. Nah, keselamatan seseorang itu terletak pada menjaga lisannya. Keselamatan seseorang itu terletak dalam menjaga lisannya. Nah, lisan ini hati-hati dengan lisan ini ketika kita berbicara. Jangan sampai lisan ini kita gunakan untuk menyakiti orang,
ngatain orang, mencela orang. Nah, itu bahaya. Lisan ini bahaya. Walaupun nggak bertulang tapi menyakitkan. Oleh karenanya jangan pernah menggunakan lisan ini untuk mencela seseorang. Nah, ya, siapa yang suka ngeledekin temennya? Siapa yang suka nyakitin temennya? Karena kenapa? Karena kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Nah, itu harus kita pahami. Karena pada dasarnya manusia itu di mana ada kelebihan, di situ juga ada kekurangan. Di mana ada kekurangan, di sana juga ada kelebihan. Artinya apa? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kau menghina seseorang, karena setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Coba bertanya pada diri kita, ketika kamu mencela seseorang, mau nggak kita dicela sama orang lain? Ketika kamu menghina seseorang, mau nggak kita dihina? Mau nggak saudara kita dihina? Mau nggak adik kita dihina? Mau nggak orang tua kita dihina? Nah, jika memang tidak mau dihina, nah janganlah kau menghinakan orang lain. Gitu. Misalkan kamu menghina ayahnya A atau ngatain ayahnya A. Kalau kamu ngatain ayahnya teman kamu, sama halnya kamu itu ngatain ayah kamu sendiri. Jadi tidak boleh saling kata-kataan orang tua. Dosa. Nah, ya, dosa. Hati-hati lisan. Dengan menyakiti orang ini, lisan ini, orang pada nangis gara-gara tersakiti oleh lisannya kamu. Bahkan manusia menangis karena tersakiti oleh lisan yang kasar, lisan yang tajam, karena sering menghina, karena sering mencela. Malaikat pun bersedih ketika melihat seseorang yang memiliki lisan yang rusak, yang sukanya mencela seseorang, yang sukanya menyakiti seseorang. Bakat alaihil malaika, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu malaikat sedih melihat manusia itu kok bisanya cuma nyakitin sesama makhluk Allah. Nah, sedih. Makanya oleh karenanya Al-Mu'azzaz ini memberikan kita nasihat, janganlah kita suka mencela. Walaupun kita punya kelebihan, jangan menghina yang tidak punya kelebihan. Nah, walaupun kita punya kekayaan, jangan kita menghina orang-orang yang nggak punya. Kita punya ilmu, jangan kita menghina orang-orang yang bodoh. Justru malah harusnya diajarkan biar dia terhindar dari kebodohan. Baik anak-anak yang berbahagia. Nah, oleh karenanya apa sih hukumannya ketika kita suka mencela seseorang? Nah, ini dia hukumannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencemplungkan kita, menjebloskan kita. Bagi orang-orang yang suka mencela akan dijerumuskan ke neraka hutamah. Nah, ya, di sini juga ada tuh wama adraka mal hutamah. Nah, akan dicemplungkan ke neraka hutamah. Apa sih hutamah itu? Itu nama lain dari nama-nama neraka. Di antaranya adalah hutamah, itu dihuni oleh orang-orang yang suka mencela, mengejek, menghina. Nah, hati-hati. Nah, dibakar di dalam neraka itu karena kesombongannya, karena keangkuhannya, merasa punya kekayaan, merasa paling pintar. Itu akhirnya orang-orang disakiti. Nggak boleh, ya. Disangkanya kita mati itu membawa harta kita. Misalnya kita mati membawa harta benda kita, pangkat kita, jabatan kita. Padahal kita mati cuma kain kafan yang kita bawa, dan amal-amal solelah sebagai nurun, sebagai cahaya di alam kubur. Al-Qur'annya nanti akan menemani, amal-amal soleh nanti akan menemani, jika memang suka
selalu beramal soleh. Gitu anak-anakku ya. Yuk ya, sekali lagi ya anak-anakku, jangan sekali-sekali menghinakan seseorang karena kekurangannya, karena kemiskinannya, karena kebodohannya. Bantu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Oleh karenanya kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah, kasih sayang, tebarlah kasih sayang kepada sesama makhluk. Sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.